untuk menyatakan berhenti. Sudah ada kedekatan-kedekatan, sudah ada rasa percaya antara Aceh dengan RI. Dan ini sudah berlangsung selama 20 tahun. Jadi sesuatu yang kita syukuri bahwa Aceh tidak ada konflik selama 20 tahun. Nah, ketika 20 tahun ini sudah lewat, kita juga harus waspada. Jangan sampai apa yang diperbuat oleh pemerintah sebelumnya terhadap Aceh diulang lagi oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura. Teman-teman, ada satu bab penting terkait Aceh ya, di mana sebuah wilayah yang akrab dengan sejarah panjang akan konflik, tetapi kini menghadapi tantangan baru yang datang dari alam dan dari pilihan kebijakan kita sendiri. Tanggal 4 Desember itu selalu menjadi ruang refleksi bagi masyarakat Aceh. Nah, namun di tahun ini cukup berbeda karena banyak desa atau gampong yang tidak bisa menggelar zikir akbar atau pertemuan rutin peringatan perdamaian. Melainkan mereka mengungsi di sejumlah tenda pengungsian, membersihkan lumpur, dan menghitung kerugian akibat banjir bandang yang melanda 16 kabupaten atau kota pada November tahun ini. Seperti yang kita tahu ya, lebih dari 33.000 kepala keluarga terdampak, ribuan warga mengungsi, dan juga kerusakan infrastruktur di berbagai titik di wilayah Aceh. Pertanyaan besar ini muncul, bagaimana makna perdamaian di tengah kerentanan ekologis yang semakin terasa? Apakah di Aceh sudah menggunakan kewenangan khusus pasca Helsinki untuk melindungi ruang hidupnya? Nah, untuk itu teman-teman, terkait membahas isu tersebut sudah hadir bersama kami Pak Munawar Riza, tokoh Aceh dan mantan juru runding Gerakan Aceh Merdeka. Assalamualaikum Bapak, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami melalui Zoom hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dan mohon maaf dalam keadaan darurat kita sudah mati lampu sekitar 5 hari. Iya, tidak apa-apa Pak. Ini kami yang berterima kasih sudah mau menyempatkan untuk join di tengah kondisi yang sangat tidak kondusif nih Pak saat ini di Aceh. Baik Pak. Pak, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya Pak ya, untuk saat ini pasca bencana banjir bandang ya Pak, bagaimana kondisi kota Banda Aceh saat ini Pak? Jadi yang pertama sekali banjir itu melanda Aceh Tamiang, kemudian Aceh Utara, Biren, Aceh Tengah, Bener Meriah, kemudian di Aceh Tenggara itu sangat-sangatlah berat. Dan kemudian beratnya mereka itu tidak ada listrik, tidak ada air, dan sebagian malah tidak ada makanan yang mereka butuhkan. Nah, terkait dengan bencana kali ini lebih berat dari tsunami, karena kalau tsunami Banda Aceh dengan Aceh Jaya dengan Aceh Barat yang lumpuh, tapi daerah-daerah lain menjadi backup saudara-saudara untuk mengantar makanan. Nah, kali ini menyeluruh bermasalahnya. Misalnya kita di Banda Aceh sudah 7 hari mati lampu, kemudian tidak ada air, gas susah, kemudian kemarin ada antrian panjang untuk mencari bensin. Kemudian ketika mati lampu kita tidak bisa juga mengisi bensin, akhirnya kita kesusahan untuk membawa bantuan ke daerah-daerah yang terimbas konflik. Jadi kondisi Banda Aceh juga sekarang darurat. Dan itu harus bisa pemerintah segera untuk memulihkan Banda Aceh sehingga Banda Aceh bisa untuk membantu daerah-daerah yang terimbas oleh tsunami kedua ini. Oke, baik Pak. Tapi kalau untuk operasi pemulihan atau mungkin bantuan gitu ya, donasi, ini bagaimana Pak? Apakah sudah tersalurkan atau bagaimana Pak? Jadi ini musibahnya musibah yang luar biasa. Tapi penanganannya menurut kami masih biasa. Jadi ini menjadi semacam PR kepada pemerintah di Jakarta untuk menjadikan musibah ini musibah yang luar biasa dan membantu dengan cara yang luar biasa. Khususnya di daerah Tamiang itu masih belum maksimal pemulihannya dan masyarakat masih sangat susah di sana. Jadi
harapan orang Aceh bahwa pemerintah Jakarta walaupun tetap membantu dan mampu membantu, tapi segera membuka Aceh dari bantuan luar. Ya, Jadi orang-orang yang ada di Malaysia, di Thailand, di Singapura yang ingin membantu Aceh itu harus dibuka. Jangan betul. ditutup karena ego kita seolah-olah kita mampu untuk menyelesaikan, tapi kita tidak membuka Aceh dari bantuan asing. Oke, Pak. Baik. Pak, di tengah bencana banjir bandang tahun ini ya, Pak ya. Kalau menurut pandangan Bapak, bagaimana Bapak melihat perubahan makna 4 Desember gitu? Apalagi ketika momen ini berlangsung di tengah banjir ini, Pak. Jadi sebenarnya begini, Aceh ini dengan Indonesia itu kan dekatnya sesudah tsunami. Aceh mendekat ke RI sesudah tsunami. Oke. Dan kali ini sesudah banjir ini keadaannya menjadi semakin jauh, ini juga berbahaya. Oke. Terkait dengan 4 Desember bahwa di 4 Desember 1976 dulu Tengku Hasan Ditiro, beliau membuka mata orang Aceh, beliau membangkitkan identitas Aceh, bahwa Aceh ini adalah sebuah bangsa yang kemudian bangsa ini menjadi bagian daripada Indonesia. Jadi beliau tahun 76 itu kan memaklumkan kembali kemerdekaan Aceh. Kemudian di tahun 2005 ada perundingan di mana ada kompromi. Ketika ada kompromi berarti kan sudah ada kedekatan-kedekatan, sudah ada rasa percaya antara Aceh dengan RI. Dan ini sudah berlangsung selama 20 tahun. Jadi sesuatu yang kita syukuri bahwa Aceh tidak ada konflik selama 20 tahun. Nah, ketika 20 tahun ini sudah lewat, kita juga harus waspada. Jangan sampai apa yang diperbuat oleh pemerintah sebelumnya terhadap Aceh diulang lagi oleh pemerintah. Jadi spirit 4 Desember ini adalah spirit untuk mengingatkan Aceh akan identitasnya, untuk mengingatkan Aceh bahwa Aceh itu bermartabat, harus dijaga martabatnya Aceh. Oke, baik Pak. Nah, selama tadi kan Bapak menyampaikan bahwa ini sudah 20 tahun gitu ya Pak ya. Tapi kalau selama ini hingga hari ini ya, apa tantangan terbesar dalam menjaga makna historis 4 Desember ini Pak, agar tetap relevan gitu ya, khususnya dalam konteks perdamaian yang sudah berjalan? Jadi 4 Desember ini kan hari di mana kita menganggap orang Aceh itu bangkit dari tidur mereka yang panjang. Karena mereka mengetahui identitas mereka. Betul. Kemudian mereka diberikan semacam kesadaran bahwa Aceh itu memang harus khusus, Aceh itu harus istimewa, sehingga ada perjanjian-perjanjian dan ada semacam perdamaian lah di tahun 2005. Jadi kali ini 4 Desember itu kembali mengingatkan Aceh bahwa Aceh itu dengan Indonesia itu ada akad. Jadi bukan otomatis tiba-tiba Aceh itu menjadi bagian dari Indonesia, tapi ada akad. Bahwa Aceh dengan Indonesia itu akadnya MOU Helsinki yang harus dijalankan. Jadi kewenangan-kewenangan khusus kepada Aceh yang diperjanjikan di Helsinki tahun 2005 itu harus tetap dijaga oleh pemerintah. Nah, problem kita atau tantangan yang besar hari ini, Jakarta pemerintahannya sudah berubah. Pejabat-pejabatnya banyak yang berubah, sehingga sebagian besar mereka menganggap bahwa Aceh itu sama seperti provinsi yang lain. Nah, untuk kita ingatkan bahwa provinsi Aceh ataupun Aceh itu tidak sama seperti provinsi yang lain. Aceh itu damai karena ada kesepakatan. Jadi kesepakatannya itu harus dipegang sama-sama. Jadi ketika Republik Indonesia komit kepada perdamaian, Aceh komit kepada perdamaian, maka perdamaian itu akan berkelanjutan. Tapi apabila Jakarta lupa bahwa ada perdamaian, maka ini akan membuat orang Aceh mengingat kembali spirit 4 Desember itu sebagai hari di mana Aceh memaklumkan kembali kemerdekaan mereka di tahun 1976. Oke, baik Pak. Nah, apakah dengan begitu bahwa menurut Bapak ini menunjukkan kalau perdamaian Aceh itu masih perlu dirawat gitu Pak, jadi nggak dianggap selesai atau seperti apa Pak? Memang begitu, karena kan begini, perdamaian Aceh ini dicapai dengan darah dan air mata. Jadi ruginya bukan hanya Aceh dan Indonesia, ruginya bukan hanya rugi orang Aceh, tapi rugi orang Indonesia juga ketika
ada perang, kemudian ada banyak nyawa yang terkorbankan. Jadi untuk menjaga perdamaian itu, kekhususan yang diperjanjikan itu harus dipelihara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Jakarta jangan sampai mereka itu apa istilahnya itu melupakan bahwa Aceh itu adalah daerah yang memang mempunyai kewenangan untuk mengelola diri sendiri. Kalau istilah kita di waktu perdamaian dulu self government. Jadi ada kewenangan-kewenangan khusus yang kita miliki yang memang kita bisa laksanakan. Seperti kemarin ada kasus misalnya di Aceh ini ada kawasan Sabang. Kawasan Sabang itu adalah free trade zone, di mana keluar masuk barang itu ada aturan yang mengatur. Tiba-tiba Menteri Pertanian mengatakan bahwa barang yang masuk ke Sabang itu ilegal karena Menteri nggak baca aturan. Makanya kita berharap menteri-menteri di Jakarta itu membaca aturan. Kemudian yang kedua, orang Aceh jangan apa istilahnya dijaga komunikasinya. Seperti ketua BNPB. BNPB tiba-tiba mengatakan bahwa ributnya ataupun apa namanya bencana di Aceh itu cuman heboh di medsos. Itu kan menyakitkan korban. Apalagi kepala BNPT itu dia pernah bertugas di Aceh. Dulu pernah menjadi tentara, di masa konflik dia pernah bertugas di Aceh. Mestinya mungkin ada kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat di Aceh. Ketika dia balik ke Jakarta, dia balas kesalahan itu dengan dia bekerja maksimal untuk membantu Aceh. Jadi hubungan Aceh dengan Indonesia ini harus kita jaga kalau memang kita ingin Aceh ini menjadi Aceh yang aman dan damai. Dan kasus yang terakhir, Aceh itu dekat dengan Kuala Lumpur, Aceh dekat dengan Singapura, Aceh dekat dengan Bangkok. Jadi kita jangan diharapkan untuk menunggu bantuan dari Jakarta. Kenapa Aceh tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, kemudian internasional bisa masuk ke sini. Mereka mungkin bisa masuk memasukkan jembatan, bisa masuk memasukkan obat-obatan, bisa membuat rumah sakit mobile di Aceh. Ini sampai hari ini sudah banyak yang meninggal di Aceh. Jakarta masih menganggap bahwa ini bencana provinsi. Jadi jangan sampai tsunami itu membuat perdamaian di Aceh mendekatkan Indonesia dengan Aceh. Dan jangan sampai banjir ini menjauhkan Indonesia dengan Aceh. Ya Pak. Ya tadi kan Bapak sempat bilang ya bahwa ini harus dipelihara sebenarnya hingga hari ini gitu kan. Tidak hanya di masa lampau saja. Apakah dialog publik itu dalam memperkuat perspektif positif terhadap peringatan 4 Desember ini penting gitu Pak? Maksudnya ini kan di tengah-tengah kan ada kerentanan politik dan ekonomi, apalagi sekarang situasinya juga sedang di tengah bencana. Ini gimana Pak? Jadi begini, yang penting diketahui bahwa MOU Helsinki itu ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Berarti ada dua pihak yang menjadi signatori. Nah, ada beberapa pejabat di Jakarta ingin supaya GAM itu tidak ada lagi. Ketika GAM tidak ada lagi, kan tidak ada salah satu penandatanganan. Jadi bisa saja Indonesia sewenang-wenang terhadap Aceh. Makanya kenapa Halo? Halo Pak? Halo Pak? Teman-teman, tampaknya hingga saat ini Pak Munawar Reza tidak bisa dihubungi lebih lanjut karena situasi sinyal yang tidak stabil ya di Banda Aceh akibat pasca banjir bandang sampai saat ini, dan kami sudah coba untuk kontak tapi seperti sudah tidak ada respon lagi. Teman-teman, perdamaian bukan hanya berhentinya konflik bersenjata, tetapi hadirnya kebijakan yang mampu menjaga keselamatan warga dari ancaman yang muncul dari kerusakan alam dan perubahan iklim. Peringatan 4 Desember tahun 2025 memberi pesan kuat bahwa sejarah harus menjadi landasan untuk menyelamatkan masa depan. Aceh telah memiliki kewenangan besar, pengalaman panjang menghadapi bencana, dan modal sosial yang kuat. Tinggal bagaimana semuanya dirangkai menjadi komitmen nyata untuk melindungi ruang hidup rakyatnya. Baik teman-teman, untuk isu terkait perdamaian Aceh ini akan kita diskusikan lebih lanjut di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
menyatakan berhenti.